Haleluya. Kita lebih lagi memuji Tuhan, sebab Dia baik dalam hidup kita. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Sama-sama kita serukan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku, sebab Engkau yang mulia Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hanya Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Sebab kasih-Nya nyata dalam hidup kita. Kau sungguh baik Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya
selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan sama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah. Hanya Kau yang terbekas. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau memberikan yang terbaik bagi kami. Haleluya. Katakan sama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, sebab Dia ajaib dalam hidup kita. Dia yang termulia. Sama-sama kita serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
memandang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sumber Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, sebab Engkau layak disembah Tuhan. Engkau Raja ajaib. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Engkau Raja mulia dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh yang berdaulat. Engkau menebus kami dengan karya-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
mampukan kami Tuhan. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat akan. Ku terhubung denganmu. Biarlah kami tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Selalu melekat setiap hari. di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. ku terhubung Denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat.
baik, Engkau baik. Haleluya. Nyata kasih-Mu Tuhan, nyata anugerah-Mu. Haleluya. Hanya kasih Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Biarlah kita tetap berpegang teguh kepada-Nya, sebab Dia baik dalam hidup kita. Dia memampukan kita melewati hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tapi bernama yang berkorban untuk diriku, Kau tebusku. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus
bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap langkah-langkah kami. Kasih-Mu selalu ada. Tak pernah Engkau membiarkan kami, dan tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu hadir. Engkau menyertai, bahkan Engkau bersedia menuntun kami kemanapun kaki kami melangkah. Dan tangan-Mu selalu menggenggam kami, menggenggam hidup kami agar kami dapat melangkah seperti yang Engkau rencanakan. Sebab rencana-Mu dalam hidup kami selalu indah Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini. Kami ingin mendengarkan Engkau. Kami rindu firman, kami haus akan kebenaran-Mu. Karena untuk itulah kami bisa dapat kuat, dapat kami melihat hari depan kami, dan kami memiliki hidup yang berbahagia dan bermakna. Berbicaralah kepada kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memasuki minggu kedua dari bulan Januari ini tahun 2026. Saya meyakini betul bahwa sekalipun di depan kita banyak hal yang kita tidak mengerti dan tahu. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita ada di dalam Tuhan dan Ia ada di dalam kita, apapun yang terjadi di depan kita, kita tidak akan pernah takut. Bahkan hal-hal yang kita tidak tahu, kita tidak mengerti, justru di sanalah kita dapat senantiasa meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau hidup kita ada di dalam Tuhan, maka kita bisa melihat hari yang ada di depan kita dengan penuh pengharapan. Saudara-saudari, apa yang senantiasa membuat kita bisa ada di dalam Tuhan, itu bukan karena kita, tetapi karena kasih Allah bagi kita. Suatu kali ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan, seorang anak bertumbuh semakin besar dan kemudian ibunya memberikan tanggung jawab kepadanya, mulai daripada cuci piring, kemudian nyapu, kemudian cuci pakaiannya sendiri, dan karena dia sudah punya adik, diberikan tanggung jawab untuk menjaga adiknya. Lalu
karena ibunya itu melihat anak ini mulai baik. Lalu dia berikan uang jajan. Uang jajannya enggak seberapa Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dan akhirnya anak ini terus melihat, ternyata kalau saya melakukan ini ternyata mama saya suka kasih uang ke saya. Suatu kali beberapa saat ibunya ini bukan teledor untuk tidak memberi uang jajan kepada anak ini. Tetapi barangkali pada saat itu ibunya dia lagi memang menghemat sedemikian rupa. Lalu beberapa lama kemudian anaknya itu memberikan catatan. Catatan di dalam di catatan itu adalah untuk memberikan suatu seperti tagihan kepada ibunya. Dia mulai catat menyapu rumah Rp 50.000. Lalu dia katakan merapikan kamar 50.000. Lalu dia catat lagi mengangkat piring 30.000. Dan kemudian menjaga adik 40.000. Total semua 170.000 dikasihkan itu kepada ibunya. Ibunya melihat itu dan tanpa suara ibunya juga menulis mengandungmu 9 bulan gratis. Lalu ditulis lagi semalaman tidak tidur saat kamu sakit gratis. Menyediakan makanan setiap hari gratis. Mencuci pakaian selama ini gratis. Mengasihimu setiap hari tanpa henti gratis. Jadi totalnya sama dengan 0 rupiah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika anak itu melihat catatan ibunya, baru dia menyadari bahwa selama ini mama saya melakukan segala sesuatu dalam hidup saya sampai tingkat sebesar ini tidak ada satupun yang dia minta balas kepada saya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya seharusnya ketika pada waktu kita melihat Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita mau meminta apa yang Ia punya. Bukan mengharapkan apa yang akan saya dapatkan. Tetapi sesungguhnya hubungan kasih itu adalah sifatnya relasional. Cinta. Semua didasari cinta. Kalau kita melayani Tuhan, bukan hanya Ia mengasihi kita, tetapi karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, kalau kita melayani Tuhan, bukan supaya Ia mengasihi kita, tetapi Ia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita berdoa dan beribadah bukan karena Tuhan memerlukannya, bukan. Namun karena kita mencintai Tuhan dan ingin berada dekat dengan Dia. Kalau kita memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan, bukan supaya Tuhan menganggap kita berjasa, namun karena Ia karena kita menghargai dan menghormati Dia di dalam kasih. Barangkali saudara-saudari, kalau engkau mengembalikan persepuluhan, bukan supaya engkau semakin diberkati dan diberkati. Tidak. Tapi ingat, kalau kita juga mengembalikan milik Tuhan, Tuhan juga berjanji untuk melindungi, menjaga, bahkan seluruh berkat Tuhan yang diberikan, yang dipercayakan bagi kita akan dijaga dan dilindunginya. Tidak kebobolan sana sini saudara.
Tidak bocor sana sini. Dulu mungkin Bapak Ibu setia dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Sekarang mulai engkau lihat, waduh kok semakin banyak ya kebutuhan saya. Gak usah dululah kasih persepuluhan. Saya mau berkata kepada Anda, hidupmu sumbernya adalah dari Tuhan. Saya melihat orang-orang yang setia dalam mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Barangkali mereka juga bergumul dalam keuangan mereka, bergumul dalam kebutuhan keperluan mereka. Tetapi saya juga melihat mereka juga tidak pernah mengalami kekurangan dalam hidup mereka. Ketika mereka membutuhkannya, Tuhan mencukupkan dan memenuhinya. Dan Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk hal-hal yang kita butuhkan. Tuhan pasti tepat pada waktunya Dia jawab. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 1960-an saudara. Barangkali semua yang ada di sini atau ada juga yang belum tahu, namanya John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Dan pada waktu itu dia menikah dengan seorang namanya Jackie Kennedy. Mereka menikah 10 tahun dan akhirnya John F. Kennedy mati ditembak. Ya, kemudian Jackie F. Kennedy meninggal dan Jackie F. Kennedy akhirnya menjanda dan anak dari John F. Kennedy 3 orang. Nah, ada seorang pria ganteng dan kaya raya saudara bernama Onassis jatuh cinta kepada Jackie Kennedy. Dan karena ia sangat cinta, ia rela mau berkorban, ia berusaha bagaimana ia bisa mendapatkan Jackie F. Kennedy. Dan apa yang terjadi saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan? Ada satu persyarat, ada berapa persyarat bukannya satu. Tapi para pengacaranya mencatat bahwa ada 173 persyarat untuk mau menjadi kekasih daripada Onassis. Persyarat yang Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di situ disebut pertama, salah satu di antara semuanya itu dicatat bahwa menurut The New York Times, pernikahan mereka melibatkan pengacara yang mengatur 170 pasal perjanjian pernikahan. Perjanjian yang antara mengatur pertama, berapa besar uang yang diberikan kepada Jackie kalau ia menjawab ya terhadap lamaran Onassis. Dan kemudian berapa besar berapa besar uang yang harus diwariskan oleh Onassis untuk setiap anak yang dibawa oleh Jackie dalam pernikahan itu. Lalu kemudian berapa hari dalam setahun mereka akan tinggal bersama. Dan berapa jumlah uang yang harus diberikan Onassis kepada Jackie setiap tahunnya. Dan apa yang diberikan oleh Onassis di setiap hari ulang tahun Jackie serta berbagai kesepakatan lainnya. Sehingga The New York Times itu mencatat begini, Jackie Kennedy and Onassis, the marriage then was a contract, not love. Pernikahan yang tidak terjalin oleh karena cinta tetapi berdasarkan kontrak. Kontrak itu saudara-saudari karena tidak saling percaya. Tidak lagi dibangun dalam relasi cinta. Tidak lagi dibangun di dalam rasa kasih.
tetapi karena apa yang didapatkan. Ya memang bisa saja terjadi, dan itu yang terjadi kepada Jackie Kennedy dan Onassis. Akhirnya mereka menikah. Tetapi persyarat-persyarat itu ya harus dilakukan. Nah saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan bisa saja juga seperti itu, bukan? Kadang-kadang banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, aku datang kepada Tuhan karena saya mau diberkati, takut nanti tidak mengalir berkatnya, dan macam-macam alasan kenapa datang kepada Tuhan. Sesungguhnya kalau hidup itu dibangun dengan cinta, kalau kita membangun relasi dengan seseorang, barangkali memang juga ada asas manfaat. Atau memang tujuannya hanya asas manfaat. Anda bayangin kalau ada orang yang Anda cintai dan lalu dia berkata aku juga mencintaimu. Lalu kemudian dia kasih persyaratan ini A, B, C, D. Punya rumah besar, punya mobil, punya villa, punya hotel, punya macam-macam. Kira-kira Bapak Ibu mau menikahkah dengan orang seperti itu? Ini satu kesaksian pribadi dari diri saya sendiri waktu saya jatuh cinta dengan sekarang jadi mantan pacar saya dan istri saya jadi istri saya. Saya kadang-kadang berenung kenapa ya Yulia ini kok mau menikah dengan saya. Gak punya uang, miskin. Ya hidup pas-pasan. Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Tidak punya apa-apa. Memang, kok berani ya mau menyerahkan dirinya kepada saya ya. Kadang kalau dia lagi tidur, saya lihat, kok mau ya kamu mau menikah dengan saya. Kadang terharu saudara. Tapi itulah cinta. Bukan karena apa yang ia dapatkan, apa yang ia peroleh dari yang dia cintai. Justru cinta itu adalah pengorbanan. Itulah yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Dan seringkali saudara hubungan kita dengan Tuhan kalau hanya berdasarkan itu akan menjadi renggang, tidak lagi menjadi intim. Itu sebabnya semestinya kita harus menanggapi kasih Allah tersebut dengan sikap yang sepatutnya. Yaitu melalui membangun keintiman dengan Tuhan. Pertumbuhan keakraban dengan Tuhan berjalan seiring dengan bertumbuhnya kasih kita kepada Kristus. Semakin seseorang mencintai, itu akan dia mengejar sedemikian rupa. Coba pada waktu saudara jatuh cinta kepada pasangan Anda. Barangkali pada waktu itu Pak Sakliung atau Pak Joni Gunawan jatuh cinta dengan Ibu Vika. Waduh dia berusaha kejar sedemikian rupa. Bukan karena begitu Ibu Vika? Baru selesai kuliah Ibu Vika di wisuda. Langsung dilamar sama Pak Joni Gunawan. Kenapa? Takut lepas. Iya memang kadang-kadang demikian. Takut dia kepingin cepat dekat. Ingat sekali saya waktu mereka konseling pranikah. Pak Joni Gunawan, Pak. Kok sepanjang saya konseling pranikah ini kok nggak ada yang enak dalam pernikahan itu ya. Saya kasih tahu kalau kamu dengar dari saya yang enak-enak nanti kalau kamu ketemu dalam pernikahan nggak enak, kamu bisa ngomong ke saya Bapak ini ngegombal saya. Tapi tidak demikian saudara. Memang semakin cinta semakin melekat. Nah kalau kita semakin cinta dengan Tuhan, maka kita akan semakin akrab dengan Dia. Saudara-saudari, keakraban yang digambarkan antara pokok dan carang.
pokok anggur dengan carang-carangnya. Itulah yang dicatat di dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Ya. Saudara-saudari, digambarkan di situ oleh Yesus Kristus dirinya sebagai pokok anggur. Dan kita orang percaya adalah carang-carangnya. Saya bacakan hal itu kepada kita dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal ini Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudari, dari uraian yang saya sampaikan di atas dan berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus yang mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, pokok anggur yang benar dan kitalah carang-carangnya. Kalau kita disebut sebagai carang-carangnya, pribadi yang melekat kepada pokok anggur, itu bukan karena kebaikan kita. Bukan. Sama seperti cerita saya tadi. Kalau saya bisa menikah dengan istri saya dan istri saya menerima cinta saya, dia mau mencintai saya. Bukan karena saya punya ini, punya itu dan segalanya, tidak. Tetapi karena memang ia mengasihi, ia mencintai sehingga ia berkorban. Sekarang tanggapan kita terhadap cinta daripada Kristus itu apa? Sebagaimana tadi saya sudah katakan bahwa kalau seseorang itu mencintai maka ia akan semakin ingin dekat. Ia selalu ingin bersama. Itu sebabnya kalau kita menyambut kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu kepada kita, maka tentu juga pertama saudara-saudari, karena kita ingin memiliki atau mengasihi Kristus, maka kita membuat kita selalu ingin berada dekat dengan Dia. Betulkah? Pak Leo? Ketika waktu semakin cinta dengan Ibu Koni, apakah cukup udah berbicara saja dari jarak jauh? Saya pastikan semakin dekat. Semakin dekat. Bukan semakin menjauh. Itulah yang dikatakan Yesus di ayat yang kelima. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan berbuah banyak. Nah, saya katakan kepada anak-anak Image semalam. Tahu enggak? Akibat daripada cinta antara laki-laki, seorang laki-laki dan perempuan dan kemudian menikah. Kira-kira akibat cintanya apa? Apa saudara? Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah. Karena saling mencinta, menikah, kemudian akibatnya apa? Melahirkan anak. Buahnya adalah anak. Itu semua begitu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ada buah daripada hidup melekat, hidup saling mencinta. Demikian juga kita kepada Kristus. Kalau kita semakin dekat dengan Kristus, semakin mencintai Dia, maka buah daripada cinta kita kepada Kristus dan Kristus mengasihi kita, ada buah. Itulah tema di sepanjang tahun 2026 ini. Ya. Experiencing God, living fruitfully. Mengalami Tuhan, hidup berbuah. Saudara, experiencing God, living fruitfully. Living fruitfully,
kita mengalami Tuhan, hidup kita berbuah. Dan untuk bisa hidup kita berbuah, ya harus melekat kepada Tuhan. Hadir dekat dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus itu mau bersedia menerima kita apa adanya. Dia mau menjadikan kita carang-carangnya. Hal itu bukan karena kita layak atau berhak, namun semata-mata karena kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kita. Itu sebabnya yang dikasihi dalam Tuhan. Apabila respon kita terhadap anugerah itu adalah dengan balik mengasihi Dia, maka kita pun akan selalu ingin berada di dekat Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudari, kasih kepada Tuhan dan kedekatan dengan Dia itu bersifat timbal balik. Ya, sama seperti tadi yang saya katakan. Kalau seorang laki-laki mengungkapkan cintanya kepada seorang anak gadis, maka cinta itu akan berlanjut kalau sang gadis itu menerima cinta daripada seorang laki-laki. Dan ketika saling menerima, maka hubungan mereka bukan semakin menjauh, semakin mendekat. Nah, saudara-saudari, bila kita membiarkan diri kita lebih dekat kepada hal-hal yang lain daripada kedekatan kita dengan Tuhan, maka kasih kita kepada Tuhan pun akan semakin memudar. Ya, kalau seseorang yang kita cintai itu, awalnya kita menggebu-gebu mencintai dia, lama-lama kita mulai jarak, ya jarang untuk bertemu, kemudian jarang berkomunikasi, lama-lama sekali seminggu baru bicara. Apalagi kalau ada hal-hal yang sifatnya tidak ada hal yang didapatkan atau sesuatu yang diharapkan tidak cepat didapatkan dari apa yang diharapkan kepada pasangan. Nah, mulai menjaga jarak. Ada selisih pandangan pendapat, mulai jaga jarak, mulai jarang berkomunikasi, lebih memilih diam daripada berbicara, sebab kalau berbicara nanti takut lagi bertengkar. Lama-lama saudara, mulai cari komunitas lain. Mulai cari kesibukan lain. Lebih banyak di kantor bekerja daripada dekat dengan pasangan. Daripada pulang ke rumah. Lebih baik ngafe daripada datang pulang ke rumah dekat dengan pasangan. Dan macam-macam. Tahu saudara, lama-lama hubungan itu bukan semakin lagi dekat, tetapi semakin merenggang. Nah, saudara, apabila termasuk pekerjaan, kalau kita memilih untuk lebih mengutamakan pekerjaan daripada pasangan dan orang-orang dekat kita, sama berkata, hubungan kita bukan semakin dekat, tetapi semakin renggang. Semakin menjauh. Sama. Kalau kita awalnya begitu menggebu-gebu untuk mengasihi Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan seperti setiap hari itu tak ada waktu untuk rasanya kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, rasanya ada sesuatu yang hilang. Rasa rindu haus itu terus menggebu dalam diri kita. Dan seringkali saya berkata kepada kita ini ingat, seringkali yang menjauhkan kita dengan Tuhan, kita merasa jauh dari Tuhan adalah kesibukan. Sibuk apa saudara? Pekerjaan, pelayanan, termasuk studi. Kemarin saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan sewaktu donor darah. Dia berkata begini, Pak Pendeta, saya pernah mengalami sesuatu di kesibukan yang sangat luar biasa. Saya studi, saya menggembala. Jadi selama 3 bulan, saya karena itu tugas kuliah itu begitu menumpuk.
Sehingga saya tidak punya waktu lagi untuk istirahat. Sampai-sampai jam istirahat saya itu cuma beberapa jam saja. Hingga sampai 3 jam karena saking banyaknya tugas-tugas kuliah dan juga pelayanan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia mengalami demam. Dan setelah demam saudara, dia datang ke dokter. Ternyata leukositnya menjadi tinggi sekali. Lalu dia berkata begini, dokter menasihati dia, Pak Pendeta, ya tolong istirahat selama 3 bulan. Tidak boleh capek, nggak boleh ngapa-ngapain. Lalu dia kasih alasan, waduh bagaimana dok, saya kan ini tugas-tugas kuliah saya harus diselesaikan. Dokter kok ngomong ke dia, saya akan memberikan surat kepadamu untuk menyampaikannya kepada kampus supaya kamu istirahat dulu. Sebab kalau kamu terus-terusan sibuk, kamu akan mengalami leukemia. Itu sebabnya saya ingatkan ini kepada orang yang terlalu forsir. Setiap hari enggak ada jam istirahat. Perlu saudara istirahat. Saya tanya ke dia, gimana dengan hubungan dengan Tuhan? Ya hubungan dengan Tuhan ya paling ya ngerjain pelayanan itu Pak, persiapan khotbah ya Pak, ya itu aja. Lagi pas mau khotbah baru siapkan. Artinya hubungan dengan Tuhan juga sudah mulai renggang. Akibatnya tidak hanya kelelahan fisik saudara, tapi juga kelelahan rohani. Bisa kelelahan rohani. Itu sebabnya saya ingatkan ini, para pelayan-pelayan ini. Ada waktunya istirahat. Ya, jangan pikir dengan pelayananmu yang waduh numpuk. Istirahat itu maksud saya bukan enggak pelayanan. Tapi manage waktu sedemikian rupa untuk bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Saudara, apabila ibadah atau pelayanan saudara, sorry sebentar. Ya. Apabila ibadah atau pelayanan yang dilakukan itu bukan untuk mencari Tuhan, tetapi hanya sebagai suatu kebiasaan dan kewajiban atau motivasi yang lain, sesungguhnya hati kita sedang menjauh dari Tuhan. Ya. Sama pagi hari ini, kalau kita hanya datang karena kita, nanti ditanya lagi sama Pak Sanema dah. Ditanya lagi sama pemimpin kesan, kenapa enggak ibadah? Daripada susah-susah jawabnya lebih baiklah datanglah ibadah. Enggak, saudara. Saudara tidak akan pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan dengan motivasi seperti itu dan macam-macam. Kasih kepada Tuhan tidak akan semakin bertumbuh. Relasi dengan Tuhan akan semakin renggang. Rohani akan mengalami kering kerontang dan membawa atmosfer kehidupan yang stagnan. Makanya gak heran, banyak para pelayan itu relasi dengan Tuhan kok nggak ada ya? Sepertinya di sini luar biasa sekali dapat mengentertain orang, mengentertain jemaat. Waduh, luar biasa. Tapi dalam hatinya itu mengalami kekeringan, mengalami kekosongan, kehampaan di dalam hatinya. Karena sudah tidak lagi mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan apa terjadinya? Pada akibatnya kita jauh dari Tuhan. Tidak lagi mengasihi Tuhan.
Saudara-saudari, kedekatan dengan Tuhan yang pada gilirannya akan mengakibatkan kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, semakin dekat. Pernah nggak dengan namanya cilok? Cilok, cinta lokasi. Ya. Kok kapan waktu itu saya melihat satu TikTok. Begini deh kalau mencintai orang menikah dengan teman sendiri. Kenapa tumbuh cinta itu? Karena selalu berjumpa, selalu dekat. Ya. Jadi ya yang belum punya pasangan dan ingin punya pasangan, dekat-dekat aja dulu, barangkali nanti benih-benih cinta bisa. Iya. Kenapa sering kali antara para pelayan itu jadi tumbuh benih cinta? Karena selalu dekat, selalu bersama. Sama kalau kita selalu datang kepada Tuhan, cinta kita semakin bertumbuh. Yang kedua, kasih kepada Tuhan itu membuat kita selalu ingin mendengar suaranya. Betul enggak? Kalau saudara mencintai seseorang, mentar-mentar WA, mentar-mentar telepon, betul kan? Gak ada yang, sebenarnya gak ada hal yang paling penting. Cuman, kenapa? Enggak, saya ingin mendengar suaramu aja. Itu. Begitu ya. Ya, emang kenapa suara saya? Kan, ya ngerti dah, I miss you. Saudara. Itu cinta itu begitu. Nah itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yesus mensejajarkan dirinya itu dengan firman-Nya. Jadi saudara-saudari kalau ingin mendengar, ingin cinta, terus tumbuh cintamu kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau ingin mendengar suaranya. Ya. Saya udah sering berkata ini saudara, dulu zaman saya, ya waktu masih ya pacaran itu belum ada HP saudara. Ya. Cuman pakai surat. Surat. Itu. Saya akhirnya pada waktu itu saya nggak tahu masih ada nggak surat cinta saya itu. Istri saya yang nyimpan. Ya. Dia baca waktu itu. Loh ini surat kok masih ada? Iya disimpan baik-baik. Ya. Setiap kali ada surat itu. Cuman baru baca. Girl, your life. Your apa ya? Ya. Dear, my life. Bukan my love. Dear my love. Baru itu yang dibaca saudara. Dear my love. Belum ada isinya. Dan tutup lagi. Itu. Nanti berapa waktu kemudian baca lagi. Dan sambil baca itu ketawa ketiwi gitu. Barangkali kalau ada orang lewat. Atau barangkali lagi nggak ada udah disimpan itu suratnya. Senyum-senyum sendiri gitu. Kayak orang gila saudara. Memang kalau seorang jatuh cinta itu kayak orang gila. Dinasehati pun enggak mempan saudara. Ya, dia baca lagi. Baru mulai isinya. Ya, sudah dikatakan itu dear my love. Lalu dikatakan I miss you. Cuman itu aja isi. Cuman itu. Aku cinta. Aku mencintaimu. Aku kangen kepadamu. Cuman itu yang diingat. Aku cinta. Gak ada yang. Sama saudara surat cinta Tuhan itu firman-Nya itu sendiri. Alkitab yang ada di tangan kita itu. Di HP kita itu.
Nah saudara, dikatakan siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu. Melalui 2 ayat ini saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mensejajarkan dirinya dengan firman-Nya. Jadi kalau mau ketemu dengar suara Tuhan itu, saya sudah sampaikan minggu lalu, tidak perlu merinding bulu kudu. Ya. Tidak seperti suara datang, ya wahai anakku, dengan suara serak-serak basah gitu. Enggak perlu saudara, cukup renungkan firman-Nya. Ia tinggal di dalam hidup para pengikutnya, yaitu firman-Nya itu sendiri. Saya sampaikan semalam di doa. Ya, kalau engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, apa yang engkau minta itu kamu dapat. Itu yang ada di dalam hatimu itu firman Tuhan dulu. Jadi jangan klaim, kan Tuhan sudah mengatakan apa saja yang kamu minta, kamu akan memperolehnya. Oh jangan klaim itu dulu. Apa yang engkau minta itu sesungguhnya itu muncul dari hatimu. Kalau hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka yang muncul dalam permintaanmu adalah sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam hatimu. Sehingga engkau dapat memperolehnya. Artinya, hubungan kita semua kepada Tuhan itu, kita suka kepada firman-Nya untuk kita renungkan dan kita kerjakan, kita lakukan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya ingin berada dekat dengan Tuhan, tetapi juga ingin berada dekat dengan firman-Nya. Kesukaannya itu adalah firman Tuhan. Itulah yang dialami oleh Maria. Ada 2 pribadi yang sama-sama katanya mengasihi Tuhan, kangen sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang kepada mereka, ya, yang satu sibuk untuk pelayanan, menyiapkan makanan, sibuk di dapur, apa yang Tuhan mau makan. Tetapi satu adalah berada dekat Tuhan, mendengarkan Tuhan bicara kepadanya. Salahkah pelayanan itu? Tidak. Tapi kalau engkau kerjakan, engkau sibuk sendiri terhadap pelayanan itu, engkau tidak peduli dengan pribadi yang datang kepadamu yang untuk yang sedang engkau layani itu. Saudara-saudari, segala apa yang kita kerjakan akhirnya kita ngapain ya ini ya? Sibuk capek. Makanya kan Marta marah-marah sama Tuhan Yesus bukan? Dia bisa ngomel, banyak itu para pelayan ngomel-ngomel sama Tuhan. Karena sudah kelelahan. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Maria dalam Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Pertanyaan yang sama. Apa yang terbaik yang engkau pilih dalam hidup? Kalau engkau berkata mengasihi Tuhan, maka engkau juga suka mendengar suaranya. Duduk di bawah kakinya. Mendengarkan dia berbicara kepada Anda. Sikap Maria sangat berkenan di hati Yesus. Seperti itu pula lah yang perlu mewarnai hidup kita. Yaitu selalu mendapatkan tuntunan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk semakin mengenal Tuhan. Ya, Dia akan menolong kita. Semakin kita mengenal Dia. Hal yang ketiga saudara. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka membuat kita selalu ingin menyenangkan hatinya. Ya, pasti saudara-saudari, saudara kalau ada seorang yang Anda cintai atau pasangan Anda begitu Anda sayangi, Anda cintai, Anda tidak akan melakukan hal yang menyebelkan hatinya, yang membuat dia menjadi jengkel, yang membuat hatinya menjadi dongkol. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana menyenangkan hatinya, menyukakan hatinya. Berapa hari yang lalu waktu
malam istri saya ngomong, aduh kok kepalaku sakit sekali. Lalu dia tanya ke saya, pernah enggak ada sesuatu kalau di dalam, di pinggang atau di kepalamu jalan-jalan? Gitu. Kan sepertinya ada yang jalan di kepalanya itu, dan itu waktu dia jalan sakit sekali. Saya nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Saya udah juga ngantuk, tapi saya hanya berusaha. Saya lagi mendengarkan lagu yang sangat indah dari beberapa American talent itu bagus. Tapi saya buka itu karena saya melihat dia kayak merasa sakit, dia tidur nggak bisa nyenyak. Akhirnya saya buka headset yang saya punya dan saya tinggal saya taruh dan saya cuma pegang kepalanya. Terus saya elus ini ke dia. Cuman itu aja saudara. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berusaha bagaimana dia bisa, ya paling tidak bisa tenang lah. Saya tertidur, akhirnya saya juga bangun, kemudian saya bangun lagi. Saya lihat dia udah pulas tidur. Gak ada yang saya bisa kasih. Tapi itu bagian itulah yang saya bisa beri. Saudara-saudari, barangkali kalau ada orang yang engkau cintai, engkau tidak akan membuat dia menjadi jengkel. Engkau akan coba mengusahakan mengerjakan apa yang ia suka kerjakan. Sama. Kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, engkau tidak akan mengerjakan hal yang dia enggak suka. Ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Orang yang mengasihi pasti ingin membahagiakan orang yang ia kasihi. Ketika melihat orang yang kita kasihi berbahagia, kita tidak akan merasa iri. Sebaliknya kita akan bersukacita dan ikut merasa bahagia. Ya, kalau istrimu bahagia pasti engkau juga merasa bahagia. Lagi bersukacita istri masih, apa sih kok ketawa terus, senang terus. Kadang demikian. Gitu. Atau kamu senang dia lagi menjerit, terus kamu bilang rasain loh. Kan tidak demikian bukan? Kalau kita sungguh-sungguh mencintai pasangan kita. Waktu pasangan kita itu sedang merasa sakit. Kita berusaha melakukan apa yang bisa membuat dia bisa melupakan sakitnya. Ya mungkin dia melupakan sakitnya, kasih jalan-jalan ke Ramayana, ke Trans Mall, kan itu aja mall yang, atau ke pantai deh paling tidak. Dia suka ke pantai atau dia suka mungkin jajan. Ya, jajannya itu ya yang enggak, jangan mahal-mahal lah. Gitu. Ya, jajan, pergi makan lembah kuning atau otak-otak. Kebetulan dia suka otak-otak, ya sesekali lah. Karena dia itu menjadi penghiburan tersendiri bagi dia. Istri saya itu suka, dia enggak suka botik, enggak begitu, enggak hobi. Tapi dia tahu ya tempat-tempat makan yang baru buka. Dan kalau dia tahu, dia tanya saya, mau coba enggak? Bukan saya yang mau coba, dia yang mau coba. Akhirnya saya antar. Ya suatu kali, kapan waktu itu, mau coba enggak? Saya bilang ya udah ayo. Gitu. Saya coba. Loh kamu enggak? Enggak, cuma nemani dia aja. Dia makan. Dia suka itu soto Solo. Ya, kapan waktu saya lagi kurang enak, saya mau cepat pulang karena dia suka. Ya, ada event waktu itu. Ya, betul ya. Kita bertiga ya. Karena dia ingat soto Solo. Walaupun sakit perut saya tetap temanin dia. Sampai saya bilang, ayo cepat ya. Karena ya itu pengorbanan begitu saudara. Kita ingin mengerjakan hal yang ia sukai.
Nah saudara, orang yang mengasihi Tuhan akan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Yaitu dengan melakukan kehendak dan menaati firman-Nya. Nah itulah yang dikatakan di ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuat banyak. Berbuat banyak karena kita hidup dengan Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Mengasihi firman Tuhan bukan hanya dengan mendengarkan saja, namun dengan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah perbuatan-perbuatan yang selaras dengan firman Tuhan dan membuahkan pujian kepadanya. Ya, itu. Dengan kata lain, kasih kita kepada Tuhan bukanlah kasih yang bersifat transaksional. Yang mengasihi Tuhan agar sekedar diberkati, bukan saudara. Ya, ada tapi ada satu buku namanya itu ditulis oleh Rajiv Jhangiani dan Hamenteri, Principle of Social. Dia berkata begini, di dalam relasi yang dekat dengan akrab, pasangan menjadi peka terhadap kebutuhan satu sama lain. Sehingga keinginan atau tujuan orang lain menjadikannya penting, menjadi sama pentingnya. Bahkan lebih penting daripada kebutuhannya sendiri. Itu saudara. Jadi engkau bisa mengabaikan kebutuhanmu demi menyenangkan orang yang engkau cintai. Bukankah begitu? Kalau engkau sangat mencintai seseorang saudara, engkau bisa mengabaikan hal-hal yang engkau merasa butuh. Engkau mengutamakan. Saya tanya kepada anak image semalam. Ya, kalau kalian mencintai seseorang, kira-kira kalau kamu dikasih jajan oleh orang tua, kamu pakai untuk kebutuhanmu sendiri atau kamu simpan, kamu kumpulkan karena engkau mau makan bersama dengan orang yang engkau cintai atau memberikan hadiah kepada orang yang engkau cintai. Dan saya rasa kita juga dulu demikian. Kita kumpulkan uang, kita coba nahan diri untuk hal yang kita inginkan hanya untuk orang yang kita cintai. Kita beli sesuatu untuk dia. Ya, ngajak makan ke, ya kasih hadiah ke, mungkin apalah, ya mungkin beli ya yang melingkar-lingkar di jari boleh juga. Gitu. Karena rasa cinta. Demikian juga kepada Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya untuk membangun keakraban kita dengan Tuhan. Tidak bisa tidak. Engkau harus mendengarkan dia berbicara. Engkau mau dekat dengan dia. Dan untuk mendengarkan dia berbicara kepada saudara-saudari, saya mendorong untuk mengingatkan kembali. Paling tidak 3 kali sehari engkau dengarkan. Engkau baca, engkau renungkan itu baik-baik. Ada Lexio Divina, paling tidak dalam 1 hari itu 4 pasal. Engkau baca, engkau renungkan. Oh Pak, gak ngerti apa-apa Pak. Baca aja dulu, lama-lama kan kamu nanti cinta dah. Kamu ngerti. Ya, 3 hal. Kalau kita mengasihi Tuhan. Pertama, membuat kita selalu ingin berada dekat dengan Dia. Membuat kita selalu ingin mendengar suaranya. Dan kita mau melakukan apa yang Dia suka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin.
supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Katakan, Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Oh, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Sejenak kita diam, menundukkan jiwa dan batin kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu dan sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu hebat, yang Ia rela meninggalkan tempat maha tinggi dan turun ke dunia ini mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Ia taat sampai mati disalib. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah-pecah. Karena Ia begitu mengasihi kita, Ia mencintai kita. Ia mau menyelamatkan kita dari dosa. Ia menebus segala kejahatan kita dan Ia menghapuskan itu semua. Karena cintanya kepada kita. Lalu sambutan kita kepada Dia. Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Apa yang engkau kerjakan dan lakukan dalam hidupmu sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi engkau. Apakah engkau mau selalu dekat dengannya? Apakah engkau memiliki kerinduan dalam untuk mendengarkan suaranya? Apakah engkau mengambil satu komitmen untuk senantiasa melakukan apa yang Ia lakukan, apa yang Dia inginkan? Kalau engkau berkata, iya Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi aku, karena Engkau begitu mencintai aku juga mengasihi-Mu. Dan mulai hari ini, aku ingin selalu dekat denganmu. Sama seperti carang, tidak bisa hidup dari carang itu sendiri, tetapi ia harus melekat kepada pokok. Aku ingin mau mendengar suaramu. Aku rindu suaramu. Aku suka kepada firman-Mu. Karena itu adalah perkataanmu dan dirimu sendiri. Mengungkapkan isi hatimu kepada aku dan ingin aku mendengarkannya. Aku mau melakukan apa yang Engkau suka Tuhan. Bukan apa yang aku inginkan, tetapi apa yang aku suka. Sekalipun ada hal yang saya inginkan. Tapi karena aku mencintai Tuhan, aku mau lebih mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Bila itu engkau taruh tangan kirimu di atas dada dan bela tangan kanan engkau angkat. Engkau berkata, mulai hari ini aku mau.
dekat dengan Tuhan. Aku mau mendengar suaranya setiap hari. Dan aku mau melakukan apa yang Tuhan suka, yang menyenangkan hatinya. Aku mau berkomitmen. Tuhan, tiap-tiap tangan anakmu yang pada hari ini berkata ia mengasihi Engkau. Dan karena ia mengasihi Engkau, ia mau dekat denganmu. Ia rindu suaramu. Dan karenanya ia mau suka kepada firman, mendengarkan Engkau berbicara pada dirinya sendiri. Dan ia ingin melakukan apa yang Engkau suka. Dia berkomitmen hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong. Roh Kudusmu yang menolong, yang memampukan kami semua untuk semuanya itu. Melakukan seperti yang kami sampaikan. Dekat denganmu, mendengar suaramu, dan melakukan apa yang Engkau suka. Terima kasih ya Tuhan. Hanya pertolongan Roh Kudusmu yang memampukan kami itu. Sehingga kami mengalami Tuhan dan hidup kami menjadi berbuah. Hidup kami akan menghasilkan buah, adalah salah satunya jiwa. Dan biarlah Tuhan pakai kami. Paling tidak 1 jiwa di tahun 2026 ini kami bawa kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak. Salam, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita membawa benih terbaik. Dan oleh karenanya, amplop benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa secara serentak pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 di kotak persembahan benih terbaik yang telah disediakan. Akan diadakan KKR Kesembuhan Ilahi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 di Geraha MDC. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan telah dimulai kembali yang diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan,
kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk memuji menyembah-Mu, membawa korban syukur kami kepadamu dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tertulis dalam hati dan Engkau taruh di akal budi kami, sehingga itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami akan pulang ke tempat kami. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong dan memberkati hidup kami. Itu sebabnya kami mengangkat dua belah tangan kami kepadamu. Mari angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan berkata bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.